Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara kita menginstal Windows 10 di laptop Asus yang tipenya X453M. Ya, di sini saya akan menginstal Windows 10 ya dengan media flash disk ya. Yang teman-teman perlukan di sini adalah installer Windows ya. Kebetulan di sini saya menggunakan Windows 10, jadi silahkan teman-teman siapkan. Untuk membuatnya sendiri menggunakan Rufus bisa, karena ini saya buatnya menggunakan Rufus. Oke ya, kita langsung saja. Ini masih mati keadaannya, dan kita mulai nyalakan dulu ya di sini. Kita pasang aja dulu dia di sini. Ya, kemudian kita nyalakan ya, kita tekan power. Kemudian untuk masuk ke BIOS-nya ini menggunakan tombol F2. Jadi silakan teman-teman tekan ini F2 sampai dengan nanti tampilannya sini masuk ke Windows. Oke ya. Masuk ke BIOS. Oke, kita akan nyalakan. Kemudian kita tekan F2 berkali-kali sampai dia tampilannya dia tampilannya BIOS seperti ini. Oke, untuk meyakinkan bahwa ini adalah pengaturan dari pertama ya. Jadi ini akan saya reset dulu. Saya menuju ke menu sini dan kemudian saya pilih yang restore default. Kan kemudian yes. Oke, setelah itu dia akan kembali ke pengaturan awal. Oke, langsung saja kita ke menu. Coba ya, kita akan lihat di bagian advance dulu ya. Silahkan teman-teman ke bagian Intel Virtualization Technology. Ini pastikan dia dalam keadaan enable ya, karena nanti kalau teman-teman main VMware atau VirtualBox, kalau disable dia akan hanya ada menu 32 bit saja, 64 bitnya nggak ada. Jadi ini harus di enable. Nah, ini tadi tanpa diapa-apakan dia sudah enable sendiri. Jadi teman-teman cukup tahu saja. Oke, kita ke bagian boot ya. Di sini juga ya teman-teman tidak perlu otak-atik ya, langsung dia begitu ada tulisannya nih ya, boot option 1, dia langsung menuju ke UEFI SanDisk. Ini 2 juga SanDisk. Jadi teman-temannya tidak perlu setting apa-apa ya, langsung restore langsung jadi sebenarnya. Oke ya, kita akan coba apakah benar tampilannya ini ya, settingannya itu, dan tanpa kita setting apapun apakah bisa langsung di install. Oke, kemudian kita ke save exit dan kemudian kita pilih yang paling atas save change dan kita tekan yes. Oke, sampai sini kita tunggu dia sampai dengan tampilannya Windows ya. Oke ya, dia langsung masuk ke tampilan siap untuk diinstal. Oke ya, ini masalah kebiasaan aja ya teman-teman. Jadi kalau biasanya saya di sini yang di time ini saya rubah menjadi Indonesia, jadi langsung aja klik terus kemudian tekan I. Nah, begitu dia sudah pas di Indonesia, enter. Oke, kemudian klik next dan install now. Kita tunggu. Ya, ini kalau tampilan ini beda-beda ya, tergantung dari installernya teman-teman. Ini biasanya saya langsung aja klik yang ini ya. I don't have, klik. Saya tidak punya serial number. Terus kemudian di pilihan ini saya pilih yang terakhir atau yang Pro N, ini juga bebas ya. Karena semua hampir sama sih. Next. Oke, kemudian saya accept. Klik ya, klik accept terus kemudian next. Nah, di bagian sini jangan pilih upgrade ya. Kalau upgrade itu nanti installer yang sudah ada kita upgrade. Nah, cuman supaya teman-teman tuh bisa memastikan bahwa instalannya ini fresh ya, tidak ada virus yang ada di dalam komputer ini lagi ya, pilih yang custom. Saya lebih senang custom ya daripada upgrade. Oke ya. Kalau teman-teman lihat, ini kan tampilannya seperti ini ya. Tampilannya seperti ini. Dan ini dia akan ada kuning seperti ini ya. Kuning seperti ini. Dan dia partisinya seperti ini. Ini artinya dia masih menggunakan partisi yang legacy ya, bukan yang UEFI. Nah, kalau teman-teman ingin melanjutkan instalan ini harus dihapus semuanya. Ya, harus dihapus dan kita harus bikin partisi lagi. Dan ini sebelumnya sudah perjanjian dulu sama yang punya laptop ya, sama user, bahwa kalau diinstal ulang nanti datanya akan hilang. Bagaimana ya? Kalau misalkan dia setuju, silahkan dilanjutkan. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau saya lihat di sini memang sudah ada datanya ya, walaupun sedikit,
Tapi karena memang kita sudah minta izin ya untuk ini nanti dihapus, diganti, jadi nggak masalah. Yang jelas teman-teman tidak akan bisa melanjutkan installer karena ada peringatan kuning di bawahnya ini ya. Jadi caranya ya, karena ini adalah jenis partisi yang legacy bukan UEFI. Nah, karena kita punya flash disk ini adalah UEFI, maka kita harus hapus dulu semua dan kemudian kita buat partisi lagi. Oke ya, kita akan hapus semua, pilih terus kemudian delete ya. Ini ada peringatan apakah benar akan dihapus, maka semua data akan hilang. Oke. Semua harus dihapus ya teman-teman ya. Oke, ini sudah. Terus kemudian yang data kita hapus lagi, delete semua ya, sampai dia hanya ada satu partisi nanti. Delete semuanya dan yang terakhir delete lagi. Oke, kalau sudah seperti ini baru teman-teman bisa. Silahkan ya, klik new dan kemudian kita masukkan C-nya ya, karena ini ada 500 GB ya, C-nya misalkan 100 ya, 170 GB gitu ya. Nah, misalkan ini cuma contoh aja, jadi nanti teman-teman silahkan disesuaikan. Langsung apply ya, kita klik OK, maka dia akan membentuk partisi UEFI ya. Ini sudah otomatis dari sananya, dari sistemnya, dari UEFI-nya. Kita tunggu. Oke ya, dia sudah membentuk partisi, ini sudah dibentuk ya. Jadi, nah, sisanya dari hard disk itu ada di sini. Nah, teman-teman itu bikinnya nanti saja, nggak apa-apa. Jadi silahkan teman-teman lanjutkan di partisi yang terakhir ini ya, karena kebetulan tadi saya buatnya 170 GB. Nah, ini dia ada nih 170-an giga gitu ya. Nah, kita installnya di sini. Ibaratnya C-nya tuh di sini gitu. Sistemnya tuh di sini. Nah, untuk partisi D sama E itu kita bikinnya nanti saja setelah Windowsnya selesai. Itu bisa kok. Jadi nggak masalah nggak bikin partisi sekarang. Nanti bikinnya nanti saja. Karena memang masih ada nih unallocated space, masih ada 293 GB. Nah, ini nanti kita akan buat partisi nanti setelah Windowsnya sudah selesai kita install. Oke ya, kita kembali ke primary ini karena ini ada yang sistem, kemudian kita klik next. Dan dia akan berjalan ya. Jadi dia tidak ada lagi peringatan kuning. Oke ya teman-teman, silahkan dilanjutkan. Kalau sudah sampai sini silahkan teman-teman tunggu saja sampai dengan dia 100%. Oke ya, kalau sudah 100% otomatis dia akan masuk ke Windows dan selesai. Tapi kita lihat ini prosesnya ya. Kita akan lihat prosesnya dan saya akan tampilkan nanti setelah ini selesai kira-kira dia akan membutuhkan restart ya, kira-kira dia akan membutuhkan mencabut flash disknya atau tidak. Nah, nanti kita akan lihat sama-sama ya teman-teman. Jadi ini akan saya percepat atau saya skip saja sampai dengan bagian restartnya. Oke. Ya, dia akan restart, kita tunggu aja sampai dengan dia restart. Nah, kita lihat, nah setelah dia restart ini dia kemana gitu ya, dia lanjut ke instalan Windows atau dari awal lagi. Kita lihat aja, kita biarkan ya dalam keadaan ini masih tertancap. Oke ya, dia sudah mulai loading masuk ya. Kalau tampilannya seperti ini ya, ada starting service, terus kemudian ada kalimat-kalimat yang lain ya, itu artinya dia lanjut ke penginstalan Windowsnya. Jadi kita tidak perlu setting lagi BIOSnya ya, jadi otomatis dia langsung lanjut. Oke ya, kita akan selesaikan sampai dengan selesai install Windowsnya, karena tinggal sedikit lagi selesai. Itulah kelebihan kalau kita menggunakan flash disk ya teman-teman. Jadi silahkan teman-teman dipersiapkan aja alat-alat servisnya termasuk flash disk ini. Terserah mau Windows yang terbaru sekarang, Windows 11 atau Windows 10 juga itu sebenarnya terserah dari teman-teman aja. Silahkan mana nyamannya.